Nah, kemudian yang lain adalah bagaimana membangun satu paradigma dalam berbagai macam keadaan. Yang paradigma ini kemudian memacu seseorang untuk berpikir serta bertindak. Pertanyaan besarnya, ketika kita mendengar kata musibah, ketika kita mendengar kata bencana, apa kira-kira yang ada di benak dan pikiran kita? Pasti yang sering kali muncul itu adalah persepsi-persepsi yang kurang baik, bahkan negatif. Maka pertanyaannya dalam perspektif agama, apakah kejadian yang kita sebut dengan musibah itu adalah satu hukuman? Ataukah itu ujian, pelajaran, peringatan, atau juga merupakan bagian dari azab? Nah, hal yang semacam ini penting. Karena seringkali kalau kejadiannya luar biasa, memakan korban yang sangat banyak, tidak sedikit orang kemudian menjustifikasi sebagai satu bentuk hukuman dari Allah. Bahkan menggunakan kata azab. Padahal Allah dengan sifat Rahman dan Rahimnya tidak mungkin akan melakukan sesuatu untuk membinasakan hambanya. Kecuali dalam hal-hal tertentu, maka Allah memberikan peringatan. Dan puncaknya tentu ada yang kita sebut dengan azab. Ketika berbagai macam cara, peringatan, diutusnya para rasul dan lain sebagainya, agar mereka tidak melakukan satu penyimpangan-penyimpangan seperti kaum Ad, kaum Samud, kaum Sodom atau kaum Nabi Lut dan lain sebagainya. Proses peringatan terjadi satu demi satu dan panjang sekali. Tetapi ketika itu semua diabaikan, nah pada sisi tertentu bisa wujudnya azab. Tetapi tidak semua bencana itu kemudian bisa dikatakan sebagai hukuman, bisa dikatakan sebagai azab. Paling tidak bisa itu merupakan pelajaran, ujian, dan peringatan. Nah, karena itulah persoalan-persoalan yang terkait dengan terma-terma keagamaan yang berhubungan dengan masalah ini penting. Paradigma yang lain yang perlu diluruskan terkait dengan bencana itu, kadang ada ungkapan yang mengatakan begini, sudah jatuh tertimpa tangga. Tidak sedikit misalnya kasus tsunami misalnya di Aceh ataupun di beberapa tempat di Indonesia. Ketika itu terjadi kemudian dikait-kaitkan. Dan kemudian tidak sedikit yang memberikan stigmatisasi terhadap para korban. Baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Dengan kalimat-kalimat mereka itu mendapatkan azab dari Allah karena begini. Padahal satu kejadian itu bisa hukuman untuk orang tertentu. Bisa menjadi pelajaran untuk komunitas tertentu. Dan bisa menjadi satu ujian untuk orang lain. Nah, karena itu bencana itu tidak bisa kemudian secara sporadis atau secara sederhana kemudian kita mengatakan sebagai ujian, hukuman, azab. Harus dianalisis betul di situ, baik dalam pertimbangan saintifiknya, pertimbangan ilmu pengetahuannya, termasuk pengertian agama. Karena di antara berbagai musibah bisa juga peran manusia dan kecerobohan manusia itu bisa juga menjadi salah satu peran atau faktornya di samping faktor-faktor yang lain. Kemudian yang lain supaya nanti kita bisa berdiskusi lebih panjang, lebih banyak, ada beberapa hal yang juga penting untuk kita fahami bersama, yaitu perspektif dari agama kita maupun juga perspektif-perspektif lain tentang kebencanaan itu. Apa sih bencana itu? Maka kalau di dalam bahasa Arab, kita bisa menemukan berbagai istilah, termasuk di dalam Al-Quran. Yang nanti sebagian di antaranya akan saya sampaikan. Kadang disebut kata azab, kadang disebut kata iqab, kadang disebut dengan kata fitnah. Ada yang menggunakan kata musibah dan lain sebagainya. Yang ternyata di antara sekian terma yang digunakan oleh Al-Quran itu banyak sekali kesalahan-kesalahan persepsi
dalam memaknai dan memahami istilah-istilah itu. Kalau di dalam KBBI tentu bisa kita baca bahwa sesuatu itu dikatakan sebagai bencana kalau menimbulkan kerusakan, menimbulkan kerugian, menimbulkan penderitaan, menimbulkan malapetaka dan kecelakaan. Maka ketika ada longsor terjadi di hutan belantara yang tidak ada penduduknya di situ, maka tidak dinamakan sebagai bencana alam, tidak dikatakan sebagai bencana. Kenapa? Karena tidak ada korban baik secara fisik maupun secara nyawa itu. Nah, kemudian di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan seterusnya juga esensinya sama, penyebutan dari istilah kebencanaan itu. Sementara dalam perspektif Muhammadiyah, dalam fikih kebencanaan yang tadi cover bukunya sudah saya tampilkan sejak awal, di situ memberikan satu simpulan bahwa bencana itu adalah satu gangguan yang sangat serius yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun faktor manusia. Bahkan dalam Al-Quran kan ada ayat Al-Quran yang menjelaskan itu. Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah banyak kerusakan di lautan maupun di daratan itu akibat antara lain ulah perilaku dan perbuatan manusia itu. Jadi ada bencana karena faktor manusia, tetapi ada faktor yang bersifat alamiah. Nah, kemudian dikatakan sebagai musibah kalau dampaknya itu merugikan, bahkan kematian, kemudian juga hilangnya harta benda dan lain sebagainya. Nah, kenapa itu terjadi? Tadi itu ada faktor yang bersifat alam, tetapi ada faktor yang bersifat non alam. Nah, oleh karena itulah dalam Islam, khususnya dalam Al-Quran, kita menemukan banyak sekali istilah dalam Al-Quran yang diantaranya memiliki makna bencana dalam pengertian kejadian yang negatif yang berdampak negatif itu. Maka diantaranya misalnya kata musibah, kata bala, ada kata fitnah, ada azab, ada fasad, halak dan seterusnya. Nah, di situ ada dimensi yang mengakibatkan kerusakan yang kemudian kita sering menyebut dengan istilah bencana. Tetapi ironinya, ketika kita mendengarkan istilah-istilah ini, maka yang terbangun di dalam benak kita itu selalu dalam persepsi dan pengertian yang negatif. Misalnya kalau kita mendengar kata musibah, wah saya dapat musibah, tetangga saya dapat musibah, mesti maknanya negatif. Padahal Al-Quran menggunakan kata musibah itu tidak selalu dalam makna-makna yang negatif. Bahkan banyak ayat Quran yang menggunakan terma musibah itu dalam makna yang positif. Nah, karena itulah di sini menjadi peran yang sangat penting. Ketika kita mendengar kata atau istilah tertentu, apa mindset yang kita bangun? Karena mindset itu akan melahirkan dampak pada cara berpikir dan berperilaku itu. Nah, sebagian di antara istilahnya ingin saya jadikan sebagai sampel untuk memahami dan membangun paradigma yang positif ketika kita mendengar istilah-istilah, termasuk menghadapi dan melihat kejadian-kejadian yang masuk kategori musibah itu. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Hadid ayat 22 dan 23, ternyata kata musibah itu tidak selalu maknanya negatif. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha dan seterusnya. Kemudian di dalam surat An-Nisa misalnya ayat 79, ma asaba min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ternyata kata musibah itu bisa baik, positif, bisa negatif. Orang mendapatkan satu posisi strategis dalam pekerjaannya, itu bisa disebut dengan kata musibah. Artinya apa? Ujian yang diharapkan, ujian yang positif. Orang seringkali sukses dari ujian-ujian yang tidak mengenakan.
Tetapi jarang orang kemudian atau tidak banyak orang sukses ketika menghadapi ujian yang mengenakkan. Kenapa? Karena sesuatu yang mengenakkan itu tidak dianggap sebagai musibah, tidak dianggap sebagai ujian, tapi lebih kepada apresiasi, prestasi, dan sebagainya. Nah, Islam mengatakan bahwa musibah atau ujian itu bisa wujudnya yang kita inginkan, yang kita harapkan. Rizki yang berlimpah itu juga bagian dari ujian. Apakah kita bisa bersyukur atau sebaliknya? Tetapi ironinya kata musibah lagi-lagi seringkali digunakan untuk hal-hal yang negatif. Kemudian yang berikutnya dalam surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an katsir. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa kalau terjadi musibah, sesuatu yang tidak kita inginkan, maka bisa diantaranya itu terjadi karena peran manusia. Fabima kasabat aydikum. Baik peran dia secara langsung atau peran orang lain yang dia biarkan. Misalnya, di Kalimantan sana yang kita kenal sebagai paru-paru dunia karena masih banyak hutan-hutan belantaranya. Datang para konglomerat, para bisnismen dari Jakarta atau dari luar Kalimantan yang sangat jauh. Mereka melakukan illegal logging. Dan penduduk setempat tidak melakukan pencegahan. Regulasi di pemerintah daerahnya juga sangat-sangat longgar. Akhirnya apa yang terjadi? Yang mendapatkan dampak negatifnya adalah penduduk setempat, bukan pelakunya. Maka dalam Quran dikatakan wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah, waspadalah kata Al-Quran terhadap satu bencana yang tidak hanya ditimpakan kepada pelakunya, tetapi kepada masyarakat secara masif karena dia tidak melakukan langkah-langkah preventif atau pencegahan.